dan tim official. Baik, untuk menyingkat waktu, selaku moderator saya aturkan waktu dan tempat sepenuhnya kepada Ustadz Dr. Firanda Abirja yang akan membawakan kajian pada malam hari dengan tema dahsyatnya hari kiamat sebagai pengajian tafsir Al-Quran surat At-Takwir, ya, surat keempat dari belakang, juz ke-30 atau juz sama. Tafadhal Asbara Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para dokter sekalian, para jemaah, pemirsa dimanapun Anda berada, kita melanjutkan bahasan kita tentang tafsir dari surat At-Takwir yang menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Itu surat At-Takwir, surat Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. Yang ketiga surat ini Nabi mengatakan siapa yang ingin melihat hari kiamat ka'annahu ra'yul ain, seperti melihat langsung, maka bacalah tiga surat ini. Pada pertemuan lalu sudah kita bahas tentang dahsyatnya hari kiamat. Kita sampai pada ayat yang ke-7, yaitu idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa digandengkan, ya. Dan kita sekarang lanjut pada ayat ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat, ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Di antara hal yang perkara-perkara yang menunjukkan dahsyatnya hari kiamat, Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, ya. Bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa dia dibunuh, ya. Dia dibunuh. Al-mau'udah, yaitu anak bayi atau anak perempuan yang dikubur, diambil dari kata wa'dun, ya. Wa'dun itu adalah suatu yang maknanya adalah ithqalu syai' bi syai', yaitu memberatkan. Makanya dalam ayat kursi Allah mengatakan wala ya'uduhu hifdzuhuma, bahwasanya penjagaan langit dan bumi itu tidak memberatkan Allah, ya. Jadi wa'dun itu artinya memberatkan. Ini ibarat dari anak perempuan yang dilemparkan dalam atau dimasukkan dalam lubang, kemudian ditutup dengan batu dengan pasir, ya. Diberatkan dengan batu dan pasir, itu dikubur hidup-hidup. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Jika salah seorang mereka dikabarkan bahwasanya anak yang lahir adalah anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, maka jadilah wajahnya menjadi hitam merah padam dan dia sangat marah, dia tidak suka punya anak perempuan. Apa yang harus dia lakukan? Dua hal yang dia lakukan kalau dia punya anak perempuan. Dahulu belum ada USG, jadi kalau istrinya melahirkan, dia ditungguin anaknya. Jika anaknya perempuan, wajahnya langsung merah padam dalam kondisi marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi, maka dia pun sembunyi dari orang banyak, malu, ya, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Dia malu, tidak ingin orang lain tahu dia punya anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dua yang bisa dilakukan, apakah dia tahan anak tersebut, ya, sampai waktunya, mungkin umur 6 tahun, 7 tahun, baru kemudian dia pendam hidup-hidup. Am yadussuhu, kalau dia tahan anak perempuan tersebut, maka dia merasa terhina, ya. Ya, kehinaan punya anak perempuan, ya. Am yadussuhu fit turab, atau dia masukkan dalam tanah, dibunuh hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun, maka sungguh buruk apa yang mereka yang mereka tetapkan tersebut. Jadi karena mereka malu punya anak perempuan, ya, ada dua cara: mereka langsung dikubur ketika itu pula, ketika baru lahir langsung dikubur, atau dibiarkan dulu karena mungkin ibunya masih sayang, sampai ketika umur 6 tahun atau 7 tahun, maka diajaklah anak perempuan tersebut, kemudian digali lubang, kemudian dilemparkan dalam lubang tersebut. Ini suatu perbuatan yang sangat biadab, sangat kejam. Bagaimana anak-anak perempuan yang masih kecil kemudian dikubur hidup-hidup, sementara ketika dilempar dalam sumur dia berteriak ayah, ayah. Dia berteriak ibunya, tapi sang ayah karena terbawa karena tradisi yang buruk,
akhirnya tetap saja rela membunuh anaknya. Justru kalau dia tidak bunuh, dia merasa malu tidak membunuh anaknya. Kenapa? Ikut-ikutan tradisi yang sedang terjadi pada saat itu. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat ini mengisyaratkan tentang bagaimana bencinya orang-orang Arab dahulu terhadap anak perempuan. Anak perempuan dianggap merepotkan, hanya ikut makan, tidak bisa menghasilkan uang, kemudian kalau ada peperangan tidak bermanfaat. Jadi mereka bangga kalau punya anak laki-laki. Kalau anak punya anak perempuan, mereka malu. Nah, pada hari kiamat kelak Allah berkata, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, atas dosa apa engkau dibunuh, ya. Seharusnya yang ditanya adalah pembunuh, bukan yang dibunuh, ya. Harusnya kan tanya kepada bapak mereka, kenapa kau bunuh anak perempuanmu? Apa salah anak perempuanmu? Tapi Allah membawakan ayat dengan kebalik. Ayat kenapa anak perempuan yang ditanya, kenapa atas dosa apa kalian dibunuh? Ini bentuk, kata para ulama, bentuk penghinaan kepada yang membunuh itu ayahnya, karena tidak ada dosa. Masih kecil, apa dosanya? Enggak ada, dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Baru lahir langsung dibunuh. Apa kesalahan dia sehingga membuat ayahnya harus membunuhnya? Ini merupakan bentuk cercaan dan celaan kepada sang ayah yang telah membunuh anaknya hidup-hidup, karena anaknya perempuan tersebut tidak ada dosa sama sekali. Ayahnya hanya ikut tradisi masyarakat yang berlaku, ya. Dan ini seperti sering kita sampaikan bahwasanya ketidaksukaan terhadap anak perempuan sampai pada tahapan dibunuh, ya. Mungkin kalau zaman sekarang tidak ada anak-anak perempuan dibunuh, tapi kebencian terhadap anak perempuan terkadang masih ada, sisa-sisa jahiliyah. Orang kalau punya anak perempuan, kadang-kadang dia tidak suka, dia ingin punya anak laki-laki. Apalagi kalau anaknya perempuan, saya berturut-turut 1, 2, 3, 4, 5 perempuan semua, ada kejengkelan dalam dirinya, ya. Bahkan kejengkelan terhadap istrinya, kok punya anak perempuan melulu. Kemudian dia benci juga kepada anak-anaknya. Ini sisa-sisa jahiliyah. Dan kita tahu membunuh anak adalah dosa yang sangat besar. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Rasulullah SAW mengatakan, anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau mengambil sekutu bagi Allah padahal yang menciptakan engkau hanyalah Allah sendiri. Ya, itu engkau beribadah kepada selain Allah, padahal yang menciptakan kamu adalah Allah. Kalau yang ciptakan kamu ada selain Allah, silakan sembah dua-duanya. Yang ciptakan kamu hanya Allah. Kenapa kau menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah? Kemudian ditanya lagi, "Tsumma ayun?" Kemudian dosa apa lagi? Rasulullah kata Rasulullah SAW, "Antaqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak." Kau bunuh anakmu karena kau khawatir anakmu ikut makan bersamamu. Ya, bunuh anak, ya. Dosa. Kalau kita bunuh orang lain aja dosa, apalagi bunuh anak sendiri. Apalagi anak tersebut tidak punya salah. Tidak punya salah, hanya karena tradisi, hanya karena takut ikut makan, hanya karena merasa malu punya anak perempuan, ya. Dan bunuh anak hukumnya dosa besar. Oleh karenanya sebagian negara-negara kafir terbiasa mengadakan aborsi, ada anak aborsi karena mereka menghalalkan perzinahan. Mau zina punya anak tinggal digugurkan. Bahkan terkadang sudah dalam bentuk digugurkan, dibunuh, dan ini tidak boleh, ya. Ya, tidak boleh, ya. Meskipun anak tersebut belum dilahirkan, masih dalam kondisi janin sudah berbentuk, ini juga dilarang. Apalagi sudah ditiupkan ruh kepada anak tersebut. Kalau sudah ditiupkan ruh sama seperti membunuh, karena sudah ditiupkan ruh kemudian dibunuh, ya. Oleh karenanya hukum aborsi adalah hukum merupakan dosa besar, ya. Dan orang yang melakukan aborsi akan ditanya, ya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Anaknya akan ditanya atas dosa apa engkau dibunuh oleh ibumu sendiri, diaborsi oleh orang tuamu sendiri. Taib, itu diantara peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat kelak. Dan ini sekedar sampel aja dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya akan terjadi qisas, akan terjadi hisab. Sebagaimana dalam hadis bagaimana seorang yang terbunuh pada hari kiamat kelak, dia akan bawa orang yang membunuhnya di hadapan Allah, dia mengatakan, hadza qad qatalani, ya Allah ini telah bunuh saya. Ya, terjadi qisas, terjadi sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah akan mempermalukan orang tua yang membunuh anaknya hidup-hidup. Kemudian Allah berfirman, wa idza suhufu nusyirat, apabila catatan amal perbuatan manusia dibuka. Suhuf, catatan amal, jadi akan disebarkan ketika itu, dibuka. Kita tahu malaikat selalu mencatat amal kita
Ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang kita fikirkan, ya, dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, tidak satu ucapanmu kecuali dicatat, dan semuanya dicatat oleh malaikat. Penglihatan, pendengaran, ucapan, apa yang di hati dicatat semuanya. Ketika kita meninggal, catatannya ditutup. Malaikat tutup catatan amal tersebut. Nah, catatan amal tersebut akan dibuka lagi pada hari kiamat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ya. Ya, dan Allah akan membagi buku-buku catatan amal tersebut untuk dibaca oleh setiap kita. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Kata Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Itu akan amalnya akan ditempelkan kepada dia. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami akan keluarkan bagi dia catatan amalnya, kitab yang dia akan lihat kitab tersebut langsung terbuka. Dia tidak usah buka, akan terbuka di hadapannya. Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Oleh karena para ulama mengatakan semua orang akan bisa membaca catatan amalnya. Apakah dia ketika di dunia bisa baca atau tidak bisa baca, maka pada hari tersebut akan terlihat seluruh amalnya, ya. Ya. Wa idhis suhufun nusyirat. Kemudian suhuf tersebut terbagi-bagi. Ada yang diterima oleh orang beriman dengan tangan kanannya, dan ada yang diterima oleh orang kafir dengan tangan kirinya, atau mi wara'i dhahri, dari belakangnya. Dibagi kepada masing-masing manusia yang sudah selama ini ditutup karena dia meninggal, kemudian dibagi lagi kembali pada hari kiamat kelak, kemudian dibuka. Ini kondisi yang sangat mengerikan, ya. Seakan-akan orang terima raportnya, inilah raportmu selama ini, hasil kegiatanmu selama ini di dunia akan dibuka pada hari ini. Seorang takut melihat hasil apa yang dia lakukan, ya. Apalagi kalau dia tahu dia banyak melakukan maksiat, semuanya akan terungkap pada hari tersebut. Tidak ada satu amal pun yang terlewatkan. Malaikat catat dengan detail apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, apa yang kita tuduhkan, apa yang kita hinakan, apa yang kita komentari, apa yang kita analisa, semuanya tercatat dan akan terbuka pada hari tersebut. Kemudian Allah menyebutkan juga di antara kondisi dahsyatnya hari kiamat, kata Allah, wa idzas samaa'u kusyitat, tatkala langit dilenyapkan. Tatkala langit wa idzas samaa'u kusyitat. Al-kashtu, ya, al-kashtu maksudnya adalah qal'un an syiddatil tizaq, kata Al-Imam Al-Qurtubi. Al-kashtu itu mencabut sesuatu yang lengket. Sesuatu yang lengket dicabut namanya al-kashtu, ya. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, fas-sama'u tukshatu kama yukshatu al-jildu anal kabshi wa ghairihi. Namanya langit di kusyitat, dicabut, itu seperti kulit ketika seorang menyembelih kambing, maka dia lepas kulitnya. Kulitnya kan agak nempel kepada daging sehingga harus pakai pisau untuk mengiris kulitnya. Dia lengket dengan dagingnya, maka dicabut. Kulit tersebut dicabut, itu namanya dalam bahasa Arab namanya kashtu, al-kashtu. Oleh karenanya At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, wa idzas samaa'u nuzi'at wa judhibat tsumma tuwiyat. Itu ketika langit dilepaskan dari atas, ya. Kita tahu langit ini seakan-akan melengket pada suatu tempat, ya. Dan sangat kokoh langit tersebut. Namun pada hari kiamat tersebut, langit yang kokoh, pada hari kiamat nanti langit yang kokoh akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dari bingkainya, ya. Seakan-akan melengket pada suatu bingkai, ya. Tidak, tapi begitu, memang dia kokoh. Namun meskipun kokoh dan sangat kuat tersebut akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dicabut dari tempatnya, kemudian dilipat oleh tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana datang dalam ayat-ayat yang lain, ya. Allah mengatakan was-samawati matwiyatun biyaminih. Setelah dicabut, ya, kemudian dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam ayat yang lain, yauma natawis samaa'a ka tayyis sijilil kutub. Hari di mana kami lipat langit-langit sebagaimana kami lipat lembaran-lembaran kitab. Dilepas, dirobek, kemudian dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu sangat dahsyat. Bagaimana kita melihat langit yang begitu kokoh tiba-tiba terbelah, tiba-tiba dilepaskan dari tempatnya, tiba-tiba dilipat seperti lembaran-lembaran buku. Mengerikan hari tersebut. Setelah itu Allah menyebutkan lagi tentang dahsyatnya hari kiamat. Wa idzal jahimu su'irat.
ketika neraka dinyalakan. Su'ir artinya dinyalakan apinya. Jadi neraka sudah ada, neraka sekarang sudah panas. Tapi pada hari kiamat dipanaskan lagi ya. Makanya Allah mengatakan narun hamiyah. Nar artinya api, api sudah panas, enggak ada api yang dingin. Narun, tapi Allah mengatakan hamiyah, api yang dipanaskan. Jadi neraka dipanaskan terus dipanaskan. Pada hari kiamat lebih dipanaskan lagi. Ada yang mengatakan karena murkanya Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan karena dosa-dosa para hamba diungkapkan pada hari itu, maka neraka dipanaskan kembali. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, neraka sudah ada. Neraka sudah ada. Makanya Allah mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari tersebut neraka jahanam dihadirkan. Berarti sudah ada. Dan Allah mengatakan tentang neraka jahanam, uiddat lil kafirin, telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Jadi sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat, kemudian dinyalakan. Mengerikan. Api neraka sudah panas, dinyalakan lagi. Waliyadzubillah ya. Bahan bakarnya dari manusia dan batu. Batu menjadi bahan bakar, bukan bensin. Batu, manusia dibakar sampai ikut membakar. Seperti kayu. Kayu kan kalau dibakar, dia terbakar dan dia juga ikut membakar. Wa idzal jahimu su'irat. Ketika nyala api neraka dinyalakan sebagai bentuk penghinaan terhadap orang-orang kafir, pelaku maksiat, ya. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudha wa zafira. Kalau mereka lihat neraka dari jauh, mereka lihat suara geramnya neraka. Suara menyala-nyala apinya, menakutkan. Apinya semakin dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga didekatkan. Ini juga dalil bahwasanya surga sudah ada. Surga dihadirkan dan didekatkan. Didekatkan kepada orang-orang yang beriman sebagai bentuk penghormatan kepada mereka ya. Subhanallah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Bapak dan Ibu-ibu, kalau seandainya salah seorang dari kita diperlihatkan surga dan dia harus berjalan 1 juta kilo, tapi selalu semakin mendekat kepada surga, dia akan kuat, dia akan semangat jalan terus, mungkin ratusan tahun tidak ada masalah, karena dia lihat di depan dia ada surga dan surga semakin mendekat. Kenikmatan-kenikmatan yang abadi lihat, semua orang sudah lihat nikmat surga akan semangat ya, meskipun harus jalan 1 juta kilometer ya. Bagaimana lagi kalau surga tersebut ternyata didekatkan sebagai bentuk penghormatan kepada orang beriman, agar mereka mudah untuk masuk dalam surga. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berpendapat, bukan surga yang didekatkan, orang beriman yang didekatkan kepada surga. Ala kulli hal, mau surga yang didekatkan mudah bagi Allah, tidak ada yang susah bagi Allah, atau penghuni surga yang didekatkan kepada penghuni orang mukmin yang didekatkan kepada surga, apakah ini didekatkan tidak ada masalah. Intinya orang beriman mudah untuk menuju surga karena surga didekatkan kepada mereka. Lain kali orang kafir tidak mau masuk neraka ya. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Mereka didorong dengan sekeras-kerasnya. Mereka enggak mau maju masuk neraka. Didorong, digeret dari wajah, dilemparkan dalam neraka. Orang beriman dengan senang hati didekatkan, apakah surga yang didekatkan atau ini didekatkan, maka dia akan didekatkan dengan surga sebagai bentuk penghormatan kepada orang beriman. Subhanallah. Wa uzlifatil. Jadi istilahnya kalau gambaran kita kita lagi mau naik mobilnya yang dekat kepada kita tinggal naik, tidak perlu kita jalan kaki menuju mobil tersebut. Ini bentuk penghormatan kepada orang yang beriman. Wa idzal jannatu uzlifat, ketika surga didekatkan. Setelah Allah menyebutkan idza syartiyah, ketika idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzan nusuhufu nusyirat wa idzas samaa'u qushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Baru Allah mengatakan alimat nafsun ma ahdarat. Alimat nafsun ma ahdarat, maka suatu jiwa akan tahu apa yang dia kerjakan selama ini. Ya, ini jawab syarat ya. Jadi kita ulangi ketika Allah berfirman dari awal idza syamsu kuwirat ya. Kita ulangi, artinya ketika matahari digulung dan ketika bintang-bintang berjatuhan dan ketika gunung-gunung dihancurkan dan apabila onta-onta yang akan melahirkan kemudian ditinggalkan, tidak dipedulikan, dan apabila ketika binatang-binatang liar dikumpulkan di padang mahsyar, dan ketika laut yang berupa air laut menjadi panas, dan ketika roh-roh dipertemukan dengan jasadnya, dan ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia dibunuh,
Dan ketika catatan amal dibukakan, dibagi-bagi kepada orang beriman, kepada orang kafir. Dan ketika langit dilepaskan dari tempatnya, dilenyapkan. Dan ketika neraka jahanam dinyalakan apinya. Dan ketika surga didekatkan, ini semua adalah ketika, jawabannya apa? Alimat nafsun ma ahdarat. Maka ketika itu, setelah semua ini, ketika itu, intinya Allah menyebutkan 13 pernyataan ini untuk menekankan satu pernyataan, yaitu alimat nafsun ma ahdarat. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Dan ini benar. Ya. Di sini ma alimat nafsun ma ahdarat, ma di sini adalah ma al-mausulah yang menunjukkan keumuman. Setiap jiwa akan mengetahui seluruh apa yang pernah dia kerjakan. Apa yang sudah dia lupakan akan dia ingat kembali. Ahsahullahu wa nasuh. Allah kumpulkan amal mereka sementara mereka lupakan ketika di dunia. Namun di akhirat Allah akan kabarkan semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan kabarkan kepada kalian apa yang akan kalian lakukan. Kalian sembunyi sekarang, kalian lupa, kalian ganggu orang, kalian lupa. Banyak hal yang sudah kita lupakan. Apa yang kalian lihat kalian lupa, apa yang kalian dengar kalian lupa, apa yang kalian bicara kalian lupa, gibah kalian lupa, namimah kalian lupa, penglihatan haram kalian lupa. Namun pada hari kiamat kelak akan diingatkan semuanya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, maka manusia akan ingat seluruh apa yang dilakukan. Alimat nafsun ma ahdarat, maka manusia akan ingat semua, akan tahu apa yang dilakukan. Di antaranya dengan catatan amal. Dia dibuat ingat, kemudian didatangkan buktinya. Dia sudah ingat memang, tapi didatangkan di hadapan dia. Makanya orang ketakutan ketika hari itu, karena dia ingat apa yang sudah pernah dia lakukan. Ya, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'. Pada hari tersebut setiap jiwa akan melihat apa yang sudah dia lakukan hadir di hadapannya. Min khairin muhdara, kebaikan yang dilakukan hadir di depannya, wa ma amilat min su', dan keburukan yang dia pernah dilakukan seluruhnya akan hadir di hadapannya. Ya. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Ketika ya dibukakan, diletakkan catatan amal, maka orang-orang pada ketakutan. Mereka berkata, buku apa ini? Tidak ada yang ditinggalkan. Yang kecil, yang besar, semuanya dicatat. Kata Allah, wajadu ma amilu hadira. Mereka dapati semua yang mereka pernah kerjakan, semua yang pernah mereka lihat, meskipun sudah dihilangkan dari histori, semua yang telah mereka catat, ya. Semua yang mereka, semuanya. Hinaan, cercaan, makian, ghibah, namimah, nonton film-film, serial ini, serial anu, dengar ini, dengar musik-musik, dengar ghibah, dengar namimah, semuanya. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka dapati apa yang mereka lakukan semuanya akan hadir pada saat itu. Hari yang sangat mengerikan, bayangkan. Namun ini semua di hari kiamat didustakan oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita sering jelaskan. Bagaimana yang mereka beriman kepada Allah. Allah itu Tuhan, mereka tahu, makanya mereka tawaf, mereka umrah, mereka haji. Banyak di antara mereka namanya Abdullah, ya. Ya, mereka tahu adanya Allah, ya. Kalau wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ard, kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka berkata Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengingkari hari kiamat. Kemudian mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengingkari Al-Quran. Ini di antara perkara yang mereka ingkari. Maka setelah Allah menyebut tentang hari kiamat, maka Allah harus sebutkan tentang dalil bahwasanya hari kiamat ini hak. Kenapa? Karena yang mengabarkan tentang hari kiamat adalah Muhammad SAW. Sanadnya jelas dari Muhammad, dari Jibril, dari Allah. Sanad jelas. Maka pada paragraf berikutnya, paragraf kedua, mulai ayat 15 dan selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menekankan bahwasanya silsilah berita ini adalah benar dari Muhammad yang jujur, dari Jibril yang amin, amanah, dari Allah pencipta alam semesta yang kalian sudah mengetahuinya. Maka Allah buka pada paragraf kedua, Allah buka dengan firman-Nya, fala uqsimu bil khunnas. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Sekali lagi Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki. Allah bersumpah dengan bintang-bintang, Allah bersumpah dengan matahari, dengan siang, dengan malam, dengan rembulan, terserah Allah. Kalau kita nggak boleh bersumpah dengan makhluk, ya. Karena Nabi SAW bersabda, ya, man halafa bi ghairi llahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Adapun Allah terserah Allah, bersumpah dengan masa, bersumpah dengan subuh, dengan siang, malam terserah. Kata Allah, fala uqsimu bil khunnas. Sungguh aku
bersumpah dengan bintang-bintang. Al-jawaril kunnas, yang bintang-bintang tersebut beredar dan terbenam. Ya, artinya Allah menjelaskan bintang-bintang ketika malam kelihatan, ketika siang tidak kelihatan. Dan dia beredar, berjalan. Al-jawari itu maksudnya dia berjalan. Dia berjalan pada orbitnya. Sebagaimana matahari berjalan, sebagaimana rembulan berjalan, bintang-bintang juga berjalan. Maka disebut al-jawari, yang berjalan. Ya. Jariyah. Jariyah, al-jawari jamak dari jariyah. Jadi itu berjalan. Yajri, berjalan. Jadi berjalan ada orbitnya ya. Al-kunnas, yang malam begitu indah kita lihat, siang sudah tidak kelihatan lagi. Padahal dia masih berjalan, tapi tertutup dengan cahaya matahari. Ya, ya Allah ingin menggambarkan, Allah bersumpah dengan ini semua untuk mengingatkan tentang keagungan Allah. Makhluk-makhluk yang seperti ini, bintang-bintang yang begitu dahsyat, yang jaraknya di atas kita lihat, ini semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mengatakan, wal laili idza as'as, demi malam apabila telah meninggalkan, telah datang. Wal laili idza as'as, as'as ini bisa dia termasuk al-adad, bisa artinya akbal datang, bisa artinya adbar pergi. Namun Allah alam bisawab maksudnya as'as ini adalah wal laili idza as'as ay wal laili idza akbal, demi malam ketika datang. Karena ayat berikutnya pada ayat 18 Allah berfirman was subhi idza tanaffas, demi subuh ketika fajarnya mulai menyingsing. Ya, kalau kita artikan as'as artinya adbar, ketika malam pergi, maka maknanya sama dengan ketika fajar datang. Padahal ini 2 hari yang seakan-akan pengulangan. Dan al-aslu fil kalam adalah ta'sis, dan asalnya dalam pembicaraan adalah bukan pengulangan. Maka yang benar Allah alam bisawab firman Allah wal laili idza as'as, maknanya wal laili idza aqbal, demi malam ketika datang. Selanjutnya Allah berkata was subhi idza tanaffas, dan demi subuh ketika mulai menyingsingkan fajarnya. Allah bersumpah. Apa isi sumpah tersebut? Jadi Allah mengatakan fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Sungguh aku bersumpah dengan bintang. Bintang-bintang yang ada, entah berapa bintang, entah puluhan, entah ratusan, ribuan. Al-jawaril kunnas, yang bintang-bintang tersebut beredar dan kemudian menghilang di siang hari. Wal laili idza as'as, dan aku bersumpah dengan malam yang datang, gelap gulitanya. Was subhi idza tanaffas, dan aku bersumpah dengan subuh yang menebarkan fajarnya yang menyingsing. Apa isi sumpahnya? Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya Al-Quran yang kalian ingkari itu, wahai orang musyrikin Arab, benar-benar firman Allah yang dibawa oleh seorang Rasul yang mulia. Firman Allah yang dibawa oleh seorang Rasul yang Allah mulai sebutkan sanad tentang pemberitaan tentang hari kiamat. Yang kalian mengingkari hari kiamat, kalian mengingkari Al-Quran, Allah sebutkan. Al-Quran yang kalian ingkari, yang dalam Al-Quran tersebut dikabarkan tentang hari kiamat yang sangat dahsyat, sanadnya jelas. Kenapa? Dibawa oleh seorang Rasul yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Kemudian Allah mulai memuji Jibril. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin." Yang Jibril tersebut memiliki kekuatan di sisi dzil arsy, sang pemilik arsy, itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, makin memiliki kedudukan. Dan Jibril alaihissalam, ya, sangat kuat, sangat dahsyat. Rasulullah pernah melihat bentuk aslinya, memiliki 600 sayap, dan sayapnya ketika dibuka menutup cakrawala. Bayangkan langit, kita nggak bisa lihat, tapi Nabi pernah lihat Jibril dalam bentuk aslinya. Semua langit tertutup oleh sayapnya. Dahsyat ini Jibril, besar luar biasa. Dahsyat. Semua cakrawala langit tertutup oleh sayapnya Jibril. Dan dia sangat kuat. Makanya disebut oleh para ulama bahwasanya di antaranya sebagian sahabat mengatakan yang membinasakan kaum Sodom, yaitu kaumnya Nabi Lut, adalah Jibril alaihissalam. Jibril mengangkat dengan sayapnya kaum Sodom, diangkat ke langit dengan tanah-tanahnya, kemudian dibalik, kemudian dijatuhkan, ditimpa dengan bebatuan yang panas. Ya. Siapa yang angkat mereka? Jibril alaihissalam. Ya, Jibril alaihissalam. Sebagian lama juga disebut oleh Qurtubi bahwasanya ketika kaum Samud dibinasakan dengan sayha, dengan suara yang keras, ada yang mengatakan teriakan Jibril alaihissalam, sehingga mereka pun binasa, terdengar suara yang tidak kuat mereka untuk dengar. Mereka mati karena mendengar suara yang dahsyat. Ada yang mengatakan suaranya Jibril, sangat kuat. Dzi quwwatin. Allah muji Jibril karena Jibril yang menyampaikan berita dari Allah kepada Muhammad. Saya katakan tadi Allah menyebutkan sanad tentang berita hari kiamat. Pertama Allah sebutkan innahu laqaulu rasulin karim. Ini Al-Quran dibawa oleh seorang Rasul yang mulia. Jibril adalah utusan Allah, dia mulia. Sisi berikutnya dzi quwwah, dia sangat kuat. Kemudian inda dzil arsy makin, di sisi Allah memiliki kedudukan yang tinggi.
Bukan sembarang rasul, bukan sembarang malaikat yang saya kirimkan untuk menyampaikan kabar Al-Quran kepada Muhammad, tapi malaikat yang spesial, yaitu Jibril. Muta'in thamma amin. Yang Jibril tersebut adalah penghulu para malaikat, sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat. Malaikat tunduk kepada Jibril. Di langit sana Jibril punya anak buah yang banyak. Makanya Allah mengatakan muta'un, dia ditaati oleh malaikat-malaikat yang lain. Sama amin, lagi dipercaya. Dia dipercaya. Artinya apa? Malaikat Jibril ketika menyampaikan berita dari Allah, dia amanah, tidak ditambah, tidak dikurangi. Persis seperti apa yang Allah sampaikan. Tidak diada-adain, tidak ditambah-tambahin, tidak dikurangi, tidak ditafsirkan. Benar-benar amin, terpercaya. Inilah sanad berita tentang Al-Quran dari Allah, kemudian Jibril. Setelah Jibril, Allah memulai memuji Nabi Muhammad SAW. Karena sanadnya Allah kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad. Ya, Allah berfirman, "Wa ma sahibukum bimajnun." Wahai orang-orang Quraisy, sahabat kalian itu Muhammad SAW bukanlah orang gila. Kalian tahu, makanya Allah menggunakan istilah sahibukum, kawan kalian. Kenapa? Karena mereka mengenal Nabi bukan belakangan, mereka kenal Nabi sejak dahulu. Sejak Nabi masih kecil, Nabi lahir, mereka sudah kenal Nabi Muhammad SAW. Bagaimana masa mudanya, bagaimana masa remajanya, bagaimana setelah dia menikah, orang tahu siapa Muhammad. Saking amanahnya Muhammad SAW, mereka beri gelar dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Dia tidak perlu, dan dia bukan orang gila. Kalian hanya mengada-ngadakan dulu dia orang gila. Kalian sendiri yang mengatakan Muhammad As-Sadiqul Amin. Kalian sudah ngakui. Ya. Makanya di antara bukti Rasulullah SAW adalah orang yang terpercaya. Disebutkan dalam sirah bagaimana orang-orang Quraisy kalau mereka memiliki barang-barang yang mewah, mereka simpannya wadiah, disimpan kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Mereka tidak kasih orang lain, karena mereka tahu Muhammad adalah orang yang amanah. Di antara bukti Rasulullah SAW adalah seorang yang amanah adalah ketika mereka sedang berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka sampai ribut, kemudian mereka berkata, kita bertahkim, menyerahkan hukum kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram lewat Babu Sofa. Ternyata mereka nunggu-nunggu, ternyata Rasulullah SAW datang, serentak mereka berkata, Atanal Amin, telah datang kepada kita orang yang amin, terjujur. Radina bil amin, kita ridha dengan keputusan orang terpercaya tersebut. Jadi mereka sudah beri gelar Rasulullah SAW Al-Amin. Makanya ketika Nabi SAW ingin memproklamirkan dirinya adalah seorang Nabi, Rasulullah SAW kumpulkan, Rasulullah mengatakan, ya Sabaha, wahai orang semuanya kumpul sini, wahai paman-pamanku, wahai Quraisy, wahai Bani Abdul Muttalib. Rasulullah panggil semuanya. Maka Allah berkata, kata Nabi SAW di hadapan mereka, "Lau akhbartukum bi khailin," kalau aku kabarkan kepada kalian di balik kuda, di balik gunung ini bukit ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian. Akuntum musaddiqiyya, apa kalian akan membenarkan kabarku ini? Mereka dengan serentak mengatakan, "Ma jarrabna 'alaika kadziban." Kami tidak pernah tahu sekalipun kamu berdosa wahai Muhammad. "Ma jarrabna 'alaika illa sidqa," dan kami tidak pernah tahu tentang dirimu kecuali kejujuran. Jadi ma'ruf. Makanya Allah gunakan kata wa ma sahibukum, bukan kawan kalian, kawan kalian ini Muhammad, kalian sudah kenal sejak kecil. Bimajnun, dia bukan orang gila. Kalian nuduh dia orang gila, kalian tahu kalian bohong. Muhammad bukan orang gila. Muhammad orang yang kalian kenal, sahib kalian, kawan kalian sejak kecil, kalian sudah tahu. Ya. Jadi Allah sekarang memuji Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya orang yang menyampaikan akan adanya hari kiamat adalah Muhammad. Dapat dari mana? Dari Jibril. Jibril dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan tentang sambungnya sanad tersebut. Kata Allah, "Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin." Sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Yang tadi saya sebutkan. Jadi nyambung antara Muhammad dengan Jibril. Muhammad manusia yang sangat paling amanah, Jibril adalah malaikat yang sangat amanah. Dan mereka bertemu. Dan Rasulullah pernah melihat bentuk Jibril yang asli sudah katakan tadi, ketika dia buka cakra, dia buka sayapnya maka menutup cakrawala. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Kemudian Allah puji lagi Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, ada kepada Jibril. Tapi intinya Allah mengatakan wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan Muhammad bukanlah orang yang dhanin terhadap hal yang gaib, terhadap ayat-ayat Allah. Dhanin ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan maknanya dhanin artinya bukan orang yang bakhil, ada dibaca bidhanin bukan orang yang muttaham, yang tertuduh. Jadi Muhammad ketika menyampaikan kabar-kabar dari Jibril, dia bukan dhanin, yaitu dia tidak bakhil, artinya semua yang disampaikan dia sampaikan apa adanya, tidak ada yang disembunyikan.
Buktinya ayat-ayat yang datang dalam Al-Quran mencela atau menegur Nabi Muhammad tetap sampaikan. Seperti abasa wa tawalla, dia berpaling muka dan bermuka masa. Nabi baca dalam Al-Quran, Nabi sampaikan firman Allah, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu. Itu teguran pada Nabi. Nabi bacakan, Nabi tidak sembunyikan, ya. Allah tegur Nabi, afallahu anka lima adzinta lahum, Allah maafkan engkau, kenapa kau izinkan mereka. Nabi sampaikan ayat tersebut, tidak Nabi sembunyikan, ya. Sampai ketika Allah menyebutkan tentang apa yang tersembunyi dalam jiwa Nabi, Allah tegur, ya, wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih, dan kau sembunyikan dalam dirimu apa yang akan Allah ungkapkan. Ketika Nabi akan menikah dengan Zainab bintu Jahsy, itu pun Nabi sampaikan, Nabi tidak sembunyikan. Ketika Allah menegur Nabi dalam surat Al-Anfal, maka lin nabi ayyakuna lahu asran hatta yuthkhina fil ard, tidak pantas bagi Nabi untuk mengambil tawanan. Rasulullah salah, Allah tegur dan Nabi sampaikan ayat tersebut. Jadi Nabi wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, semua hal-hal gaib yang disampaikan kepada Nabi, ayat-ayat Allah, tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW sama sekali. Dan dia wa ma bidhanin, dalam qiraah yang lain dia bukan orang tertuduh, dia orang yang amanah yang kalian kenal, ya. Dia orang yang sangat amanah. Jadi Jibril amanah, Rasulullah juga amanah, ya. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Setelah itu Allah memuji Al-Qur'an. Jadi maksudnya Allah puji Jibril, Allah puji Muhammad, Allah puji Al-Qur'an. Setelah Allah bicara tentang Al-Qur'an, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Qur'an bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Bedalah Al-Quran. Kalian bilang Al-Quran itu adalah sihir, kalian berperkataan syaitan, kalian bilang perkataan dukun. Kalian tahu itu semua enggak benar. Kalian cerdas wahai orang Arab, kalian tahu tentang balago, kalian tahu tentang adab, kalian tahu tentang kefasihan, fasaha, kalian tahu semuanya. Jelas kalian tahu, ma huwa biqauli syaitonir rajim, apa yang diucapkan Muhammad bukan perkataan syaitan. Jadi ayat di paragraf kedua ini Allah sebutkan tentang sanad Al-Quran, ya. Kalau kalian, siapa yang menjadikan pegang? Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Siapa ya yang dusta lah, yang inilah, yang macam-macam lah, yang tidak dikenal dengan amanah. Kata Allah, fa aina tadhhabun, kemana kalian hendak pergi? Kemana kalian hendak pergi meninggalkan Al-Quran ini? Kemana kalian hendak pergi dengan mendustakan Al-Quran ini? Kemana kalian hendak pergi dengan menuduh Muhammad sebagai orang gila? Kemana kalian hendak pergi? Al-Quran sudah jelas benar-benar. Sanadnya jelas, Muhammad yang kalian kenal Jibril, Allah. Terus fa aina tadhhabun, kemana hendak kalian pergi meninggalkan Al-Quran? In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi alam semesta. Ini peringatan untuk kepentingan kalian, bukan untuk kepentingan Muhammad, bukan untuk kepentingan Jibril. Ini untuk kalian, peringatan bagi kalian. In huwa illa dzikrul lil alamin. Kalian sudah terjerumus dalam kemaksiatan, dalam kesyirikan, dalam praktek-praktek rusak di kota Mekah. Khamar, judi, perzinahan, pembunuhan, perang antar kabilah, kesyirikan, jimat, semuanya lengkap. Jimat-jimat, perdukunan lengkap semua. In huwa illa dzikrul alamin. Ini hanya peringatan bagi alam semesta, bagi kalian. Liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus. Yang bisa mengambil peringatan adalah orang yang punya niat untuk menempuh jalan yang lurus. Ini dalil bahwasanya Al-Quran itu hidayah. Tapi kalau orang tidak mengambil hidayah, tidak dapat. Kita harus berniat mencari hidayah ketika baca Al-Quran. Kata Allah, liman syaa minkum ayyastaqim, itu peringatan bagi siapa di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus. Kalau kalian berniat, kalian akan dapatkan. Di akhir ayat Allah berkata, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan kalian tidak bisa menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, ikhwan? Kita semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa istiqamah kecuali kalau Allah berkehendak. Ya. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak bakalan seorang beriman, tidak bakalan seorang istiqamah. Ya. Tidak bakalan seorang istiqamah. Ini semua dalil bahwasanya kehendak kita berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan kepada orang-orang Qadariyah yang mengatakan kita punya kehendak di luar daripada kehendak Allah. Kita melakukan, Allah tidak ikut campur. Semua yang kita lakukan di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kehendak kita mengalahkan kehendak Allah. Allah bantah, wa ma tasyauna illa yasha Allah.
Tidaklah kehendakmu kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku adalah kehendak Allah. Sebagaimana orang-orang awam berkata, anta turid wa anna urid wa hum yuridun wallahu yaf'alu ma yurid. Kau punya keinginan, punya kehendak. Saya juga punya kehendak. Mereka juga punya kehendak, tetapi yang terjadi, yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian para rekan rahmatillah Subhanahu wa taala, kita selesai dari tafsir surat Takwir. Insyaallah kita lanjutkan surat berikutnya pada kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab. Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz, ada yang sesuai dengan tema kita pada malam nanti, namun ada satu dua yang di luar tema. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Silakan. Silakan. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu Indah, Anda mau bertanya Ustaz, apakah ada golongan orang-orang yang selamat pada hari akhir atau hari kiamat? Apakah ada golongan orang-orang yang selamat pada hari akhir atau hari kiamat? Mohon penjelasannya Ustaz. Saya tidak tahu, mungkin pertanyaannya apakah ada orang yang selamat dari menyaksikan dahsyatnya hari kiamat? Mungkin, saya nggak tahu ya. Ya, mungkin begitu ya. Wallahu alam bisawab. Tentang apakah semua orang akan menyaksikan hari tersebut, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang menyaksikan hari tersebut hanyalah orang-orang yang hidup di akhir zaman, ya, syirarul khalqi, orang terburuk, ya. Jadi tegak hari kiamat pada orang-orang yang paling terburuk, karena sebelum hari kiamat ada angin yang lewat dan mewafatkan semua orang beriman, sehingga tersisa orang-orang yang buruk. Situ Ka'bah dihancurkan, ya. Sudah tidak ada lagi orang mengucapkan la ilaha illallah, baru kemudian tegak hari kiamat. Sehingga yang menemukan dahsyatnya hari kiamat hanyalah orang-orang terburuk yang hidup di akhir zaman. Ini pendapat yang mengatakan tidak, semua orang akan menyaksikan, karena Allah mengingatkan hal ini kepada orang-orang musyrikin yang mereka sudah mati sekarang, kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, kepada Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah. Allah ingatkan mereka tentang hari kiamat. Artinya seakan kalian akan mendapati hari tersebut suatu saat. Jadi seakan-akan manusia dibangkitkan dulu, baru kemudian terjadi kerusakan alam semesta pada hari tersebut dan disaksikan oleh semua orang. Tapi ala kulli hal hari tersebut hari yang sangat dahsyat. Namun Allah mengatakan wujuhu yauma idzin musfirah. Pada hari tersebut ada wajah-wajah yang bergembira. Dan sebaliknya ada wajah-wajah yang terhina, ya. Allah berkata yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari tersebut ada wajah-wajah yang putih bercahaya karena gembira. Wa taswaddu wujuh, ada cahaya, ada wajah-wajah yang hitam karena ketakutan. Jadi apakah kita akan menyaksikan hari tersebut atau tidak? Siapa yang beriman maka dia akan mendapatkan ketenangan, ya. Artinya dia akan selamat dari faza'il akbar, dari kedahsyatan, ketakutan yang sangat dahsyat pada hari tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, ini ada dua pertanyaan, saya jadikan satu Ustaz. Bagaimana Ustaz doa agar kita dimudahkan atau diberikan keteguhan hati saat menerima catatan amal di hari kiamat? Dan yang kedua, ketika seseorang sudah bertaubat, apakah amalan buruk, catatan buruk itu tetap ditampilkan? Jazakumullah khairan Ustaz. Yang pertama, tidak perlu kita berdoa tentang kita menerima catatan. Tinggal menerima catatan, mau apa lagi? Beda kalau kita melewati sirat, kita minta agar dikokohkan. Tapi kalau terima catatan, tinggal dibuka, selesai. Tinggal dibuka. Kita enggak, karena kita mau terima enggak terima, tetap terlempar pada kita dan terbuka di hadapan kita. Mau dibaca enggak dibaca, tetap terbaca. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Pada hari tersebut kami lazimkan kepada manusia catatan amalnya. Wa nukhrijilahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan pada hari tersebut kami akan keluarkan bagi dia catatan amalnya terbuka. Iqra kitabak, bacalah. Ya. Jadi tidak doa akan hal itu ya, karena kita semua akan menerima catatan amal. Tinggal terima rapot bahasa kita. Tinggal rapotnya biru atau rapotnya merah atau merah biru. Nah, kan kita semua akan lihat hasilnya tersebut. Ya. Adapun berkaitan dengan dosa yang sudah kita lakukan, apakah ini sering saya ditanya, dosa yang sudah lakukan, kemudian kita sudah bertobat, apakah masih terlihat catatannya atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sudah terhapus, ya, karena di antara nama Allah adalah Al-Afu. Al-Afu itu menghapus, jejak-jejak semua dihapus. Kemudian Nabi berkata,
ta'ib minadz-dzamb kama la dzamba lahu. Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah berdosa. Kalau orang tidak pernah berdosa kan berarti tidak ada catatannya. Ini pendapat sebagian ulama. Sebenarnya mengatakan tetap terlihat catatannya. Yang dihapuskan adalah hukumannya. Catatannya terlihat, diperlihatkan kepada kita sebagai bentuk rasa syukur agar engkau bersyukur. Ini dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Kita ingat kembali. Kemudian sudah saya maafkan. Ya, kata Allah sudah kami maafkan dan selesai. Sehingga dia semakin bersyukur, semakin tahu tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya tentang sirah Ustaz. Pertanyaan pertama, kitab apa Ustaz untuk rekomendasi kepada kami untuk belajar sirah Nabi? Yang kedua, apakah sahih Ustaz sirah yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengubur hidup-hidup anak perempuan? Jazakallahu khairan Ustaz. Adapun yang kedua mengenai Umar pernah mengubur hidup-hidup anaknya, ini berita palsu, tidak ada dalilnya. Ada beberapa berita tentang Umar yang tidak benar. Contohnya Umar pernah menguburkan hidup-hidup anaknya, anak perempuannya. Tidak benar. Umar punya anak namanya Hafsah. Hafsah sampai besar. Umar sudah tua, Hafsah masih hidup. Kalau Umar bin Khattab termasuk orang yang menguburkan anaknya, putrinya tentu Hafsah tidak ada. Tentu Hafsah tidak ada. Ini berita tidak benar. Contoh lagi seperti berita ada orang pingin minta nasihat kepada Umar, ternyata dia mendengar Umar diomelin sama istrinya. Ini juga tidak ada. Jadi dijadikan dalil oleh ibu-ibu untuk ngomelin suami. Enggak ya, ini enggak ada, berita itu enggak benar ya, enggak ada dalilnya, itu enggak benar. Cuma cerita katanya ya. Tidak benar dari Umar bin Khattab. Dan banyak berita-berita palsu tentang Umar, berita yang disebarkan oleh orang Syiah dan yang lain. Kemudian adapun yang pertama tadi mengenai apa? Buku sirah. Buku sirah, mengenai buku sirah. Buku sirah yang saya tahu diterjemahkan yang mudah bagi orang-orang awam adalah buku Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Safiur Rahman Mubarakfuri. Tapi saya tidak tahu masih ada atau tidak. Saya sendiri sedang menyusun buku sirah. Ya, mudah-mudahan dalam waktu 2 bulan sudah terbit, 2 atau 3 bulan ya. Saya ambil dari tim yang menyusun dari beberapa buku. Kemudian disesuaikan dengan bahasa Indonesia yang mudah dibaca oleh para pembaca. Karena buku sirah itu memang penterjemahannya harus enak untuk dibaca, karena ada ungkapan-ungkapan Arab dan insya Allah kita usahakan buku sirah tersebut mungkin dalam 3 jilid ya. Insya Allah dalam 3 bulan mudah-mudahan bisa terbit. Kita akan sampaikan ceritanya, kemudian juga faedah-faedahnya. Mungkin kalau ada peta-petanya juga kita masukkan. Insya Allah dalam waktu 3 bulan lagi. Tapi kalau sementara ingin beli buku sirah mana saja insya Allah baik, yang penting dibaca, bukan cuma dibeli. Ada yang paling mudah adalah buku Rahiqul Makhtum karya Safiur Rahman Barakfuri. Dulu zaman saya waktu SMA sudah diterjemahkan. Saya kuliah kalau nggak salah sudah diterjemahkan. Tahun-tahun sekitar 99 sudah diterjemahkan. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Allah ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan di luar tema terkait usaha Ustaz. Kalau ada saat ini banyak usaha tentang counter pulsa, kemudian transaksi setor uang dan setor tunai uang Ustaz. Apakah jika yang setor tunai itu uangnya diberikan keesokan harinya atau lusa atau beda hari ada unsur riba Ustaz? Setor tunai bagaimana? Saya nggak paham. Saya nggak paham pertanyaannya. Setor tunai itu titip sekarang itu banyak partner Ustaz. Saya si pulang titip dulu untuk dikirimkan ke temannya atau saudaranya di luar pulau, kemudian atau karena tidak ada ATM di situ dia titip gitu Ustaz, titip dikirimkan gitu. Berarti kan titip, nah kirimkannya besok. Ya. Apa masalahnya? Masalahnya di mana? Ini pertanyaan apakah ada praktek riba di situ Ustaz? Pertanyaan. Saya nggak tahu. Kalau ini yang tidak boleh riba itu kalau ada money changer, ya, ada transaksi tukar uang antara dolar dengan rupiah, maka itu harus saat itu ya, harus saat itu. Kalau tidak tertunda maka tidak memenuhi syarat, karena Rasulullah mengatakan ya dan biyadin, harus kontan ya. Kalau jaraknya cuma sebentar ya, cuma sekedar proses pengiriman, dia kirim langsung dicatat, diambil duitnya, kemudian dicatat, kemudian dalam waktu sudah dimasukin, ada proses 1 jam 2 jam, itu insya Allah dimaafkan ya. Tapi sudah masuk proses ya. Tapi kalau dipegang dulu besok baru saya kirim, nggak boleh. Saya nggak boleh, karena bisa jadi terjadi perubahan harga mata uang, maka tidak harus segera.
Saya nggak tahu maksud pertanyaannya, saya cuma bicara jawaban secara umum. Adapun tidak ada money changer, cuma taruh uang, nanti kirimkan besok, ini ongkos kirimnya, mau kirim bulan depan juga nggak ada masalah. Jadi ini nitipin uang, terus dikirimkan kapan saja terserah, tidak ada proses sarf, yaitu money changer, nggak ada, itu nggak ada masalah. Berarti kita nyuruh, minta tolong dia untuk ngirim. Baik, ini tidak antara mengirim dan money changer tadi. Iya. Ini dari pertanyaan dari Zulkiflan di Aceh Singkil. Mohon penjelasannya Ustaz tadi pada penjelasan Ustaz di terakhir tadi, manusia tidak dapat menghendaki kecuali Allah yang berkehendak. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kehendak itu selalu sebuah kebaikan sesuai yang dikehendaki Allah? Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkehendak, kita berdoa kepada Allah, kita berijtihad. Secara umum kita tahu kehendak kita baik atau buruk, kita bisa ngerti. Manusia itu kan ngerti. Dia punya nafsu lawamah, dalam dirinya ada jiwa yang mencela kalau dia ingin melakukan kemaksiatan. Makanya Nabi mengatakan, al-ithmu mahaka fi sadrik wa karita an yatali alaikan nas, an tali alaihin nas. Namanya dosa itu yang menggelisahkan di hatimu dan kau orang tidak ingin orang lain melihat kau melakukannya. Sebenarnya kita tahu mana yang buruk, mana yang, alhamdulillah secara umum kita tahu. Kalau kita nggak tahu, kita melakukan keburukan, kita dapat uzur. Itu di luar hukum karena kita jahil, nggak ngerti, diberi uzur. Tapi seringnya kita sudah tahu ini baik atau buruk, sering kita sudah tahu seringnya ya. Kita mau melihat ini, kita tahu. Kita mendengar ini, kita tahu ini baik atau buruknya. Kita chattingan sama siapa, kita tahu baik buruknya. Ya tinggal kita berusaha, berdoa kepada Allah agar kita diberi hidayah. Kalau kita bersalah, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk selalu berkehendak baik, memang ini manusia yang susah. Manusia namanya pasti melakukan dosa, tapi dia berusaha semaksimal mungkin untuk menuju kepada perkara-perkara yang baik. Allah ta'ala alam bisawab. Ada dua lagi Ustaz yang langsung dengan bertanya langsung kepada Ustaz. Yang pertama adalah Abdullah. Silakan Pak Abdullah yang tadi sudah mengangkat tangan. Ya, kalau belum tersambung, satu lagi ini ada Ibu Iin Paramita. Silakan Bu Iin, bila ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Jika belum tersambung, ini ada pertanyaan terakhir Ustaz. Halo? Iya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya'juj Ma'juj itu makhluk apa ya? Itu kayak kita manusia atau dia monster? Ya'juj Ma'juj zahirnya dia adalah manusia keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, dan dia pernah muncul di zaman Zulkarnain. Dan orang-orang terganggu sehingga akhirnya mereka melaporkan kepada Dzulkarnain. Mereka mengatakan, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi. Wahai Dzulkarnain, bisakah kau bantu kami untuk membuat penghalang agar mereka tidak keluar dari lokasi mereka? Sehingga akhirnya Dzulkarnain membuat dinding yang sehingga membuat mereka selalu terjebak, tidak bisa keluar. Famastata'u ayyadharu wa mastata'u lahu naqaba. Kata Allah, mereka tidak mampu untuk naik dinding tersebut dan mereka tidak mampu untuk melobangi untuk keluar. Nanti ada waktunya mereka akan dikeluar ya. Dan mereka adalah manusia biasa sehingga tidak disebutkan oleh orang-orang tersebut Ya'juj Ma'juj adalah monster. Enggak, mereka adalah makhluk manusia. Disebutkan oleh Nabi ciri-cirinya, yaitu gampangannya seperti orang Mongol ya, seperti orang Mongol, yaitu wajahnya agak seperti mijan mutraqah, seperti perisai. Kemudian matanya agak cipit, rambutnya agak berdiri, kemudian wajahnya lebar, gempal. Jadi Rasulullah bukan menyebutkan bentuk monster, bentuk manusia biasa, cuma sangar ya. Jadi manusia biasa keturunan Nabi Adam. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan Ya'juj Ma'juj itu pendek segini, kemudian telinganya panjang, kalau dia mau tidur dia selimutan dengan telinganya, ini semua riwayat tidak ada. Tidak benar, riwayat lemah. Yang benar Ya'juj Ma'juj disebutkan oleh ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajahnya gempal, kemudian matanya sipit ya, seperti itu ya. Allah ta'ala alam bisawab. Izin pertanyaan terakhir ya. Ya, silakan. Mas Abdullah dulu. Oke, terakhir. Silakan Mas Abdullah. Ya, Mas Abdullah silakan. Silakan di unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya lagi Ustaz tentang riwayat Umar pernah salam ke kanan itu tersenyum dan kiri ke kiri itu menangis. Jadi enggak ada, itu enggak ada. Mungkin tertawa karena
ingat dia bikin kue jadi Tuhan, kemudian dia makan Tuhannya, kemudian dia menangis karena menguburkan putri, itu enggak ada. Itu dusta, riwayat dusta dari Umar. Kita sudah tadi bilang Umar punya putri paling tua namanya Hafsah, kakaknya Ibnu Umar. Kalau dia pernah membunuh putrinya, Hafsah enggak ada tentunya. Buktinya Hafsah ada, bahkan jadi istri Nabi SAW. Baik, masih ada? Terakhir ya? Ya, terakhir Ustaz, Ustaz mohon izin kami membuka usaha mesin capit boneka itu Ustaz, yang kayak di pasar malam itu Ustaz, capit boneka. Saya nggak paham. Koin. Oh, boneka yang goyang-goyang maksudnya? Yang di mesin kotak yang isinya banyak bonekanya Ustaz, kemudian dia main capit yang digerakkan kanan kiri. Terus? Main dulu itu Ustaz. Oh, nanti kalau dapat, kalau nggak dapat. Ya, betul. Allah alam saya. Iya, Saya nggak tahu deh. Saya nggak tahu. Wallahu ta'ala bishawab ya. Tapi demikian saja pada hadirin yang saya sampaikan. Kalau saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.